Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rob Clinton Cardinal selaku Ketua Umum AVGI. Ingin mengingatkan kepada seluruh penggemar anak muda e-sport Indonesia, yaitu nanti pada tahun 2021 akan diadakan acara yang luar biasa hebatnya, yaitu adalah Youth E-sport Tournament 2021 yang memperebutkan Piala Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ditunggu acaranya, akan ada di Jawa Timur. Jadi untuk semua yang ada dan ingin merasakan apa itu kejuaraan yang sesungguhnya, pantau terus. Yang punya tim jangan lupa daftar, bertanding dengan semangat, karena ini bisa menjadi wadah atau mimpi kalian untuk menjadi pemain profesional. Salam olahraga. Bang Nol. Sampai aja, aku mau nyebutnya aku sendiri Lunatis Balun. Balun. Enggak. Oke. Oke, aku mau ngingetin sekali lagi ya buat giveaway-nya. Jadi kita bakal ada 3 orang yang bakal jadi pemenang. Dan mereka bakal dapetin Unipin kredit sebesar Rp100.000. Syaratnya itu harus follow IG @Menpora dan @Ampi_Brawijaya dan @Unipin. Dan untuk syaratnya ya itu komen terbaik tentang pertandingan match pada hari ini. Jadi kalian yang udah ngikutin dari awal sampai akhir pasti bisa tahu dong. Gitu. Tinggal langsung komen terbaiknya, nanti kita bakal kasih Unipin kredit sebesar Rp100.000 untuk 3 orang. Oke, lebih 3 orangnya, dan thank you banget untuk sponsor-sponsor yang udah mendukung acara ini sampai kita bisa sampai ke match kelima ya. Match untuk live stream terakhir ini pada hari ini. Bener banget, ada Otoritas Jasa Keuangan, Bank BRI dan Bank Mandiri. Dan untuk hari yang match terakhirnya kita bakalan ketemu nih tim Surabaya Esport bakalan melawan tim Elvo RC. Aku penasaran nih, RC-nya apa nih? Oke, langsung masuk aja kita ke draft and pick. Masuk. Oh, ini dari SE ya, ini Surabaya Esport yang di sebelah kiri. Iya, Surabaya Esport yang sebelah kiri nih. Dan Elvo RC yang sebelah kanan. Tag-nya si 19 kan? Iya, langsung saja. Iya. Oke, langsung aja ada muncul Pakito di band dari tim Surabaya Esport. Emang kalau nggak mau ngelawan Pakito emang mending di band. Iya, mending band aja lah. Cuma dipakai apa di band? Iya. Lagian Mungkin kan kalau dipakai temen ini jadi cobaan. Temennya rasa cobaan. pedang mata dua kan? Iya. Oke, langsung saja Digi di situ di band oleh tim Elvo RC, diikuti dengan Natalia di band. Menarik. Jadi kemungkinan apa bakal ngeband ini? Johat atau Uranus Johat, Uranus atau Matilda. Parsa, Angela. Banyak. Untuk di meta sekarang. Band, tapi nggak tahu sih. Band cuma sekali ya tadi ya kelihatan. Iya. Ternyata Matilda ya di band. Masuk. Prediksi. Tapi sengaja di match 4 tadi udah sempat lihat Matilda. Iya, sempat lihat Matilda gitu kan. Sebelumnya emang udah OP banget itu. Ngeselin sih. Iya. Ya, yang paling ini asiknya itu yang ultimate-nya. Muter orang. gitu. Muter kayak lewat. Iya, bumerangnya gitu tuh. Terus ini
Oke, kebutuhan mundur 7 detik. lebih memilih buat Yuzong diambil di first pick. Wow, mau main seperti apakah mereka? Apakah balik ke Karina season lalu? Rafaela? Karina Rafaela. Oh ya, wise choice untuk meta sekarang memilih Rafaela dan Uranus. Dua Uranus healer. Restoration-nya dan Rafaela Eco dengan healer. Lake of Retribution. Ya, ini Tanky tapi ada Regen ya, satu Regen. Iya. Dan apalagi ada Ionic Sphere-nya itu bener-bener sakit untuk nyicil dikit-dikit gitu kan. Dan di sini Kagura. Oke, Kagura langsung di-secure oleh tim Surabaya Bisa Esports. Kagura, bisa Parsa. Moskov. Moskov. Wow. Jarang loh. Udah maksudnya untuk di match Iya, di meta sekarang gitu kan. Sekarang Moskov apa ya? Ini masih butuh farm juga kan. Nggak Iya. bisa main Bener galak. banget. Dan Moskov sendiri tuh harus benar-benar late game kan. Dan wah, ini harus hati-hati banget karena Moskov sendiri bakal di bersama Uranus juga gitu. Tapi ternyata ada Isun Shin. Wow. Ini apakah bakal menggunakan meta 2 marksman kah untuk Elfu? Iya, Elfu seperti versi? Soalnya kebiasa kalau ada Isun Shin biasanya side laner-nya, gold laner-nya bakal ambil marksman juga. Ya, benar. Oke, langsung saja Ben Esmeralda. Karena sebenarnya kalau udah ambil Rafaela atau ambil meta 2 support yang tipis-tipis gitu, harus banget, wajib banget nge-ban yang namanya Esmeralda. Untuk antisipasi. Dan di sini Benedetta ya. Benedetta Assassin langsung lagi. di ban. Iya, karena posisinya Moskov itu kan pasti di belakang nih. Yep. Jadi Benedetta ini kalau misalnya mau ngedive itu bakal bener-bener kesusahan banget nanti. Jadi mending di ban aja gitu kan. Moskovnya kan. Bener banget. Tapi masih ada Uranus sih di sini. Dan ada Selena. Ini combo mematikan. Iya, apalagi kalau misalnya hokinya 120% gitu kan. Yang jago mana? Iya, jago-jago panah Chuzu gitu. Jago-jago mana? Tapi dapat nggak itu? Dapat dong harusnya. Ngepredik di boost itu yang ini sih yang susah. Dan di sini ada Cloud dan Beleric. Welcome back Beleric. Udah lama banget nggak lihat Beleric. Iya. Dan di sini berarti main strategi ini ya, support tanker ya yang untuk dari tim. Dan bener-bener harus ini sih ngejagain 2 mm-nya mereka. Oh iya ya, 2 mm ternyata yang kiri pakai 2 mm, tapi yang mid dikasih ke Cloud dia buat ngambil buff. Sementara di sini Moskov Pakai 2 mm juga ternyata. Duel. Oke. Ini duel jatuhnya duel makro. Iya, ada 4 marksman dalam satu game. Jarang-jarang juga sih ngeliat. Jarang. Iya. Tapi emang apa ya, jatuhnya gampang-gampang susah sih. Tapi bener kan untuk di meta sekarang kebanyakan kalau ada orang yang ambil Isun Shin kemungkinan satunya itu diambil one-one. Gameplaynya one-one kan. Dan apalagi nanti kalau misalnya ada Selena di early, Selena dan ditemanin sama Rafaela, ya ini bakal jadi PR banget sih, Lake of Retribution ditemani sama Abyssal Trap. Wah. Iya, jadi nggak bisa asal-asal ini ya. Iya, nggak bisa asal-asal injak ke rumput. Itu PR-nya di situ. Itu PR-nya di situ. Tapi sepertinya Beleric dan Beleric dan Cloud bakal main safe sih. Yep. Karena untuk open map sendiri ada Seimei Umbrella dari Kagura. Ya, tapi yang menarik di sini apa? Ya, kita masih penasaran ya apakah Beleric bisa nahan damage yang cukup besar dari kedua archer tersebut atau dikomboin gimana? Ini kan soalnya Beleric baru di match hari ini kelihatan gitu ya. Iya, baru pertama salah satu kali tanker yang lama udah nggak kelihatan selain Minotaur gitu kan. Minotaur juga masih tersembunyi, Cyclops juga masih belum ada yang pakai. Iya, Cyclops juga masih belum ada yang pakai, gitu heran. Hashtag Cyclops buat lunatic. Iya, oke langsung saja masuk ke game kelima. Yap, game terakhir kita di sini. Surabaya Esports melawan Elvo RC. Kalau kamu bakal dukung mana nih kira-kira? Kalau aku sih lebih ini sih,
lebih suka ngerusuh ya. Iya. Kalau aku sendiri tipikalnya lebih suka ngerusuhin, jadi lebih prefer yang ini Elfu RC. Oke, aku jagoin Surabaya Esports nih kalau gitu. Karena mereka ada jaminan late game-nya yang mengerikan sekali gitu kan. Tapi emang harus main benar-benar super sabar gitu. Ya, kuncinya di ini kan, di Moskov sama ininya Clouded. Iya, benar banget. Oke, di mid lane sudah terlihat seperti ya agak-agak di situ permainan dari Selena yang terpaksa harus mundur. Ternyata kalau teman-teman ini lagi ngebuff gitu kan, arrow-nya masih belum kena. Kecicil kehilangan SP cukup banyak di Iya. Beler dan sama Kaguranya. Sementara dari ini juga ya, dari Oke, dan di top lane tapi ternyata seperti apakah bakal jadi ada di trap. war di situ? arah atas, arah bawah, trading kita masih blok minion juga itu di Uranus kuat banget. Bocor di situ Nebe. Iya, tapi langsung di-program di kena pikir cuy. nice banget di situ. Selena apakah arrow-nya kena lagi, tapi ternyata hanya menembus rumput dari udara. Ternyata Belerik ya itu yang kena. Itu kayak kena stun sih tadi di situ. Kena arrow dari Selena langsung disamperin, di finishing gitu aja. Dan ya, tapi untungnya merahnya masih diamanin sama Cloudy sih. Takutnya kecolongan juga. Jadi Iya, kayak takutnya bukan kecolongan juga, win-win gitu. malah ngerugi gitu, dia farmnya jadi lebih lambat karena nggak dapat buah merah. Nah, sementara di sini udah trapping gitu aja. Sementara one melawan Moskov sama-sama marksman, Iya. duel marksman. Ini kira-kira bakal siapa nih yang menang nih? Tapi Kalau untuk pressure win. lebih kuat Moskov. Iya, tapi ternyata diam-diam udah ngambil turtle. Dan di sini fight besar terjadi langsung di Uber gitu aja. Pelerik yang nggak dikasih, udah hilang. Dilanjutin sama Cloud nggak bisa lari. Di sini langsung ya follow up 5 pemain. Langsung Iya, ya. apalagi ada lack of retribution langsung Dragon Formnya lewat gitu aja. untuk meng-defense to red mid hanya untuk menakut-nakuti ya. Yap, untuk ngusir aja sih, Iya. dia nggak jadi nerusin tengah. Terus dari Yisun-nya juga langsung ngebuff. Sementara ini Yuzong berduel sama Uranus. Cukup sakit juga itu damage-nya. Oke, arrow-nya tembus. Arrow-nya miss. Tidak apa-apa ya. Berarti seenggaknya dia masih menyimpan jatah hokinya di tempat yang lain gitu kan. Ya, tapi tadi emang prediknya mungkin ini berharap Iya. mancing ke ini Yuzongnya nempelin ke Uranus Iya, tadi. bener banget. Yuzongnya lebih milih mundur. Oh, ada yang recall Oke, boleh recall gitu. One-one-nya. Heal, langsung Heal itu keluar. aja Sangat Moskov. sakit sekali itu retribution-nya kalau kena. Tapi lagi nggak ada minion sih. Dan Selenanya masih berhasil diam, nyulik. Selenanya Yuzong. nyulik yang ada di bawah. Di sini cukup ini ya, dari pressure kayaknya lebih main safety bang ya dari tim Surabaya. Iya. Arrow-nya kena Arrow-nya lagi kena di situ, lagi di nggak situ. bisa gerak, Beleriknya bocor di situ, berusaha lari tapi masih nggak bisa selamat di situ. Arrow-nya hampir saja kena, tapi masih bisa di dodge sama Cloud. Di sini pressure map dari arrow-nya Selena ini berpotensi besar banget ya Iya, mengubah. bener banget. Dan Jadi gaya permainannya Surabaya Esports ini jadi lebih berhati-hati. iya, harus hati-hati dan emang tipikal ya, emang hero-hero buat di early game. Udah 2 kali ya keculik gitu. Iya. Jadi mereka lebih mainnya lebih ini sih, lebih pasif jatuhnya Iya. karena. Tapi ternyata ini Moskovnya lebih owning loh di top lane. Nah, tapi untuk Versus segi one solo melawan satu lawan satunya, one. Iya, oke, berarti dikeluarkan untuk pick of the rilis di situ, tapi Juzongnya masuk tidak lagi. ada backup damage yang berarti. Nah, di sini cuma itu arrow-nya kena. Arrow-nya kena. Wah, itu kesempatan banget itu untuk Selena dan bisa dilakukan sebuah Arrow-nya nice banget loh. Itu prediknya pas di saat si Yuzongnya Iya. putar badan. Iya, dan udah posisinya terjepit sih. Iya, Nggak mau terjepit. kemana lagi, nggak tahu mau Di kemana sini lagi. Beleriknya berusaha ngulur by time ya, di sini berusaha nge-clear wave minionnya. Nah, Iya. masih selamat tapi bonyok. Sementara dari arah atas di sini one masih duel 1v1 sama Moskov, di sini masih cukup kerat ya, seimbang ya jatuh. Kabur ya, ngembling. Langsung dilakukan Damage-nya cepet, sakit ya itu untuk one. tapi dia bocor harus Claudia kecil one juga. hit masih bisa Apakah selamat. kena arrow-nya? Oh,
Enggak ada maksudnya. Ketinggalan di situ Yuzongnya sendirian, nggak ada yang nemenin, temennya yang lain udah balik, nggak bisa kabur juga, dijepit. Dan di sini langsung mau rotasi ya, dari untuk ya tim LV nya rotasi mulai bergerak ke arah mid untuk ambil alih mid, dan bawah masih aman-aman aja. Uranusnya masih nge-pressure ke arah bottom. Dan ini sebenarnya bener banget sih, Wanwan di atas itu bisa buying time juga. Karena kenapa? Temen-temennya jadi dan di arah atas Moskownya langsung keculik ditemenin Rafaela. iya, ditemenin Rafaela langsung kena geng deh. Kena panis, sementara di sini di arah di bawah Selena. Ya, arrow-nya buat buka map tuh. Belernya keculik lagi. Satu persatu keculik. Damage-nya sakit banget itu panahnya dari UES. PR-nya dari Uranus itu harus ada skill ini disable dari tim Surabaya Esports. Surabaya Esports ini ya, cukup kewalahan kena one sama ininya juga. Jadi rotasinya agak berantakan sih. Ini tempo rotasinya jadi agak berantakan karena ini ya, dua lane mid sama bottomnya ini kalah. Tadi Moskov akhirnya sendiri kan gak over, karena timnya itu lebih fokus ke arah tengah sama bawah. Dan ketika tengah sama bawahnya dari tim Elvo sudah menang, akhirnya Moskovnya kena yang geng. keculik. Cuma butuh Rafaela buat ngover. Iya, bener banget. Dan di sini Blessing Duet udah digunain buat clearing wave aja. Dan di sini YSS lagi-lagi solo dia, solo iya, nggak ada yang ganggu, adem ayem banget. Terus ini ngambilin good buff juga, berusaha nge-play. Minion bawah sudah mulai masuk, bakal jadi kesempatan buat push turret bawah. Tapi sepertinya dari tim Elvo RC lebih milih buat culik-culik nih. Yap, bener lah. Pengen ngekill. Sekiring objektif ke arah tower di bawah, nggak ada yang berani maju-maju, dilepas gitu aja dari tim Surabaya Esports. Dan di sini one-one-nya hebat banget. Ada Rafaela di belakang berusaha ngezoning balik. Di sini ada wave dari atas sudah masuk. One-one-nya bocor, masih bisa gocek di Aegis, nice banget timingnya. Apakah dapat kill kedua? Yuzongnya masih berusaha lari. Masih kena panah dari YSS, nggak bisa kabur. Nggak dikasih ampun gitu, nggak dikasih nafas, langsung di pressure all map. Dia habis dari bawah langsung rotasi jepit ke arah atas. Di sini follow up dari tim Elvo RC cukup cepat sih. Iya, cukup cepat banget gitu kan. Apalagi Minion juga udah mulai nge-push. Ya, itu bakal dijadiin kesempatan tiga lane masuknya hampir barengan sih. Iya. Udah ini ya, udah ganggu tempo permainan dari tim Surabaya Esports. Ultimate-nya penalti. Miss tapi. Dan di sini Surabaya Esports masih berjuang untuk arah ini ya, tower terakhir mereka ya, 3 tower terakhir mereka ini harus dipertahanin sebagaimana caranya gitu kan. Dan dari tim Elvo FC sendiri sepertinya untuk menembus high ground dari tim Surabaya Esports perlu membutuhkan Lord ya. Yap, butuh Lord sih emang, kalau buat komit 1 tower kan, amanin 1 tower dia mereka butuh Lord. Terus tinggal 2-nya ini udah kecicil banget kan, tinggal dijebolin bentar sama YSS. Kan mereka pakai formasi 2 juga. Mungkin YSS ini udah termasuk mandiri sih, dari segi goldnya udah cukup jauh juga, one-one juga udah bebas. Iya. Gak ada yang bisa nge-pressure ke arah one-one juga, karena udah dari ini ya, dari pressure map udah kalah banget. Dari pressure map udah kalah. Dan oke, langsung saja dari tim Elvo RC inisiasi dan Uranus di sini zoning di depan. Zoning ya, Selena sama ininya ngezoning one-one follow up biar sementara Uranus masih pede banget di depan sendirian ke buying time temennya berapa. Sementara ini ya, one-one dan juga ininya juga lagi prepare beli item buat setup awal. Regen-nya Uranus emang bener-bener gila banget sih. Iya, gitu kan. Kalau apalagi dibikinin item anti kalau nggak ada Necklace of Durance atau Deadly Blade itu bakal susah. Iya, bener banget. Dan di sini udah diambil semua jungle dari tim Surabaya Esports, udah mulai tertekan. Ini Lord sudah datang menghampirin ke arah tengah, sementara dari arah top lane sudah di-pressure, ultimate dari YSS sudah dikeluarin. Yuzong di situ sendirian offside, nggak ada yang mau follow up dari teman-teman Surabaya Esports. Di situ lebih memilih untuk defend ke arah
Dan ternyata Lord sudah masuk, langsung saja double kill dilakukan oleh Lee Sun Shin, tapi ternyata Lee Sun Shin harus ter-shutdown oleh Bellaric yang harus di-shutdown juga, tapi masih punya one-man, dan tim Elbow RC memenangkan match kelima kali ini. Itu langsung ya dia dapat momentum di pressure, kontrol mapnya udah ke pressure kan, mainnya Surabaya Esportnya jadi pasif, terus ya itu mistake yang misah sendiri, yang satunya mutusin nge-clear sendiri, terus keculik Selenanya ini yang apa ya, peran pentingnya kan, peran penting dari tim Elvo ini di sini yang kelihatan nonjol banget emang dari Selenanya sendiri. Selenanya sendiri karena lebih aktif ya dalam ganking dan dalam war. Oke, bisa langsung kita lihat di sini skornya imbang banget 17-1. Dan dari ini kan, dari MVP-nya emang kelihatan banget kan yang berperan penting di Selenanya. Iya, Selenanya ada di Selenanya banget itu, gitu. Dapat culik 1-2 orang. Terus follow up dari Rafaelanya juga lebih bebas karena Selena ngasih pressure ke arah mid bottom, terus Rafaelanya bisa nemenin one-one sebentar. Dan apalagi Eurydice-nya bisa kuat banget untuk ngeblok creep gitu kan. Untuk Kunin gitu. Udah cukup tanky sih, dia udah nerima damage yang cukup banyak. Iya, karena leadernya Rafaela juga gitu kan, Consecration juga. Cuma ya emang ini ya agak sulit juga karena udah map pressure kalah. Jadi kan mainnya jadi ini ya, ketahan. Lebih ketahan gitu. Oke, kita udah dapat 3 nama pemenang untuk giveaway dari Unipin kali ini ya. Langsung aja dibacain. Pemenang pertamanya adalah Kak @RC Bita Anfasa namanya. Rabita Anfasa ya itu. Oh ini oh iya Rabita. Oke, Rabita Anfasa. Dan untuk yang kedua ada Tony Navansa. Novansah ya? Navansa apa Novansah gitu kan? Noviansyah mungkin. Ya pokoknya Tony Noviansyah. Iya. Kita lanjut ya, ini untuk pemenang terakhir ini. Ada siapa tuh? Dapat Unipin kredit sebesar Rp100.000. Ini di sini ada Adam Fahrizi 20. Dan saya ucapkan selamat buat yang mendapatkan kredit ya, Unipin kredit sebesar 100.000. Dan itu nanti kita bakal kontak ya dari tim admin, bakal kontak kalian. Terus masuk ke Instagram, jadi harus stay tune dengan message kalian yang ada di Instagram. Oh ya, kita jangan lupa besok itu bakal ada another 5 match more. Ya, masih ada 5 match lagi yang di live stream besok jam 12 siang. Jam 12 siang waktu Indonesia Barat di channel YouTube Unipin Gaming. Yap, dari stay tune, jangan lupa besok dipantengin aja, nanti ada di notifnya, subscribe, nyalain loncengnya kan biar langsung tahu kalau kita live gitu kan. Jadi sebelum itu kita ucapin terima kasih. Terima kasih banget buat para sponsor yang udah ngebantu nge-support abis sama kita banget gitu kan. Mulai dari ada UJK, ada Bank BRI dan ada Bank Mandiri. Kita ucapkan sebesar terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak. Jadi kita udahin untuk live stream kita pada dari siang dan sore hari ini ya. Iya bener banget. Oke, saya dari Lunatic sekarang mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan perkataan dan semuanya itu adalah tidak sengaja. Nah, oke, dan rekan saya Bang Ratnos, Bang Nol gitu ya. Bang Nol. Ya besok masih ada giveaway, jadi jangan lupa ya. Oh oke. Gitu. Bagi yang mau ikutan nonton di live stream, mantengin pasti nanti ada ya, kita ada bagi-bagi giveaway tiap harinya. Tiap hari bakal ada giveaway yang mantap. Siap-siap. Oke, besok tetap 5 match ya. Ya, 5 match. Siap. Dan kita langsung kita pamit undur diri dulu aja ya. Oke. Thank you. Terima kasih semua. Bye-bye.
Saya Franky, Sekjen PB Esport Indonesia. Mari sukseskan Youth Esport Turnamen 2021 yang memperebutkan piala Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh AMPI Jawa Timur. Salam olahraga!